semuanya, dan halo buat kamu. Kamu yang pernah ada, kamu yang pernah singgah, dan kamu juga yang pernah menjadi sumber kebahagiaan aku. Sekarang yang aku lihat, kamu baik-baik aja ya. Bahkan kamu bisa melewati hari-hari kamu dengan penuh kebahagiaan. Berbeda dengan aku. Aku yang masih menunggu kepulangan kamu, menunggu kehadiran kamu kembali. Rasanya mungkin mustahil bagi aku buat kamu hadir kembali untuk aku. Aku gak tahu aku kenapa, tapi aku selalu yakin kalau suatu saat nanti kamu akan kembali untuk menjadi pelengkapku lagi. Entahlah, aku gak tahu aku kenapa. Aku terlalu malu untuk mengakuinya. Iya, kalau sebenarnya aku masih butuh kamu, masih mau kamu sama aku, masih mau kita sama-sama. Dibilang masih mengharapkan kamu, mungkin iya. Aku gak tahu kenapa, semakin aku coba buat lupain kamu, justru semakin sakit rasanya. Dan ya, pada akhirnya aku harus terus-menerus tersiksa dengan rasa kerinduan. Hey, kamu tahu gak sih apa yang aku lakuin setelah kamu pergi? Gak ada hal lain yang aku lakuin selain aku cuma bisa baca chattingan kita yang dimana dulu kita begitu asik. Banyak waktu yang kita habiskan untuk saling cerita, saling mengobrol. Dan biasanya kalau kangen tuh kita langsung video call. Tapi sekarang kangennya beda. Kamu tahu kenapa aku bilang beda? Ya karena setiap kali aku kangen, ya aku gak bisa berbuat apa-apa. Selain aku cuma bisa diem dan mencoba seolah-olah aku bisa terbiasa tanpa kamu. Padahal, asal kamu tahu, semua itu hanya kebohongan semata. Kebohongan yang dimana aku berusaha menutupi semuanya dari kamu. Bohong banget kalau aku baik-baik aja setelah kepergian kamu. Bohong banget kalau aku bisa baik-baik aja setelah tidak dengan kamu. Iya. Ya, aku memang pembohong yang hebat. Saking hebatnya, aku gak bisa jujur sama diri aku sendiri kalau sampai saat ini aku masih butuh kamu untuk terus ada untuk aku. Kalau bisa waktu diulang, mungkin aku akan meminta kepada semesta satu permintaan sederhana, yaitu aku mau kita kembali seperti dulu. Kembali menjadi dua orang yang kembali asik lagi, saling melempar canda dan tawa, ngebahas hal random yang bikin kita tuh saling tertawa satu sama lain. Mungkin nihil ya rasanya ya. Dan ya gak akan mungkin juga sih kalau kita tuh bisa kembali asik seperti dulu. Kenapa aku bilang gak mungkin? Bukan karena aku melawan takdir, karena untuk saat ini aja kita saling bertegur sapa aja sungkan. Apalagi menanyakan perihal bagaimana kabar kamu. Kamu di sana bagaimana? Karena sejauh ini yang aku lihat, kamu tanpa aku baik-baik aja. Mungkin aku yang terlalu berlebihan, terlalu menganggap kalau suatu saat nanti kamu akan merindukan semua tentang kita. Kita yang pernah saling sayang, saling bertukar pikiran dan cerita. Kita yang dulu begitu dekat dan hangat, dan sekarang menjadi sejauh ini. Asing banget ya rasanya ketika yang dulu yang begitu dekat, sekarang menjadi seseorang yang begitu jauh. Aku juga gak habis pikir sih, kenapa manusia seperti kamu itu sulit untuk dilupakan. Apa sih yang spesial dari kamu? Apa sih istimewanya kamu? Sampai-sampai kamu berhasil membuat aku sulit untuk melupakan. Kalau ditanya kenapa aku susah buat ngelupain, bukan karena aku yang gak mau ngelupain. Mungkin emang dari diri akunya sendiri tuh belum mau dan belum siap buat ngelupain kamu. Dan satu hal yang perlu kamu tahu, bukan karena aku gak mampu ngelupain kamu, tapi memang kamunya aja
yang sulit untuk dilupakan dan sulit tergantikan. Kalian pernah gak sih mikir soal diri kalian sendiri yang susah banget buat ngelupain seseorang? Sebenarnya ini tuh bukan soal tentang mampu atau tidak kita melupakan seseorang, tapi ini tuh soal tentang kamu dengannya, dengan segala kenangan manis yang tercipta selama kita sama-sama. Dan kamu juga satu-satunya orang yang bisa membuat aku percaya bahwa kebahagiaan itu memang ada dan nyata. Itu saat aku sama kamu. Hebatnya kamu bisa menciptakan kebahagiaan ini, mana kebahagiaan itu belum pernah aku rasakan di diri orang lain. Tapi kenapa kamu juga yang menciptakan kebahagiaan yang begitu manis, lalu dengan mudahnya kamu meninggalkan aku dengan luka yang begitu dalam? Enaknya jadi kamu yang menciptakan kebahagiaan hingga aku lupa caranya menangis. Lalu kamu juga yang dengan seenaknya membuat luka hingga membuat aku menangis setiap malam. Selama ini aku udah mencoba untuk menjadi yang terbaik sebisaku, mencoba menjadi seseorang yang paling mengerti kamu, sabar sama kamu, dan menjadi seseorang yang benar-benar kamu mau. Aku selalu berusaha buat kamu, supaya kamu selalu nyaman dan kamu bahagia sama aku. Tapi kenapa ketika aku udah berusaha semampuku, kenapa justru kamu yang dengan seenaknya ninggalin aku begitu aja dan ngebuat luka ini? Kamu tahu gak sih gimana sakit aku kala itu? Sakit banget rasanya, hancur banget rasanya. Kamu gak akan pernah tahu gimana hancurnya aku. Kamu gak akan pernah tahu gimana rasanya jadi aku. Dan mungkin juga kamu gak akan pernah tahu gimana susahnya aku buat bangkit dari keterpurukanku. Mungkin yang kamu tahu, aku itu selalu kuat, aku yang gak pernah mengeluh. Tapi sejujurnya aku lemah. Ketika aku bilang aku gak apa-apa dan baik-baik aja, itu semua tuh bukan berarti aku baik-baik aja. Justru itu tuh hanya kebohongan semata yang aku tutupi supaya kamu gak tahu sebenarnya apa yang terjadi sama diri aku, apa yang aku rasain ketika kamu ninggalin aku dengan semua luka yang udah kamu kasih. Aku terlihat seolah-olah aku emang baik-baik aja, walaupun sakit bagi aku. Kamu itu patah hati terhebatku. Dan kamu juga hebat ya, bisa bikin aku sesayang ini, sampai aku sulit buat lupain kamu. Tapi kamu sendiri yang dengan mudahnya meninggalkan aku dengan semua luka yang kamu berikan. Ya aku pikir kamu adalah satu di antara kesekian orang yang berusaha menjadi obat. Tapi ternyata kamu adalah satu-satunya patah hati terhebatku. Ketika aku udah berusaha sebegitu yakin sama kamu, tapi ternyata keyakinan aku salah. Kamu datang hanya sebagai obat sementara, bukan sebagai pelengkap. Sekarang kamu bagaimana? Keadaan kamu bagaimana? Pengen banget aku menanyakan semua tentang kamu, tapi aku sadar aku bukan siapa-siapa kamu lagi. Bukan lagi seseorang yang begitu dekat lagi sama kamu. Dan sekarang kita hanyalah sepasang dua orang asing yang jauh dan tidak lagi saling sapa. Awalnya kamu memang baik, sangat baik, sampai membuat aku sulit buat pindah ke lain hati. Kamu yang memberikan kebahagiaan yang meninggi, dan kamu juga yang memberikan aku keyakinan sepenuh hati. Apa kamu tahu apa yang aku rasain ketika aku udah memberikan kamu sepenuhnya, namun kamu hanya memberiku setengah dari apa yang telah aku beri?
aku gak pernah mempermasalahkan bagaimananya kamu, karena ketika aku memilih kamu, tandanya berarti aku udah siap menerima segala apapun tentang kamu, baik buruknya kamu dan semua hal yang berkaitan tentang kamu. Semua aku terima dengan baik, sampai suatu ketika kamu lebih memilih untuk pergi, dan aku pikir perginya kamu itu hanya sementara dan akan kembali. Gak taunya kamu pergi dan gak akan pernah kembali. Sakit ya? Kalau memang sedari awal gak berniat untuk serius, kamu gak perlu datang memberikan rasa yang tulus. Aku yang terlalu serius, sedangkan kamu yang banyak bercandanya. Kalau emang sayang, seharusnya kamu tahu hal ini nyakitin buat aku atau enggak. Apa dengan cara kamu yang ninggalin aku gitu aja, dengan semua kebahagiaan yang udah kamu kasih? Ini semua tuh bikin aku bebek aja setelah tidak dengan kamu. Kamu salah. Justru ini yang akan menghancurkan aku secara perlahan. Aku gak pernah minta sama semesta buat mempertemukan kita. Tapi aku juga bisa apa ketika memang takdir yang membuat kita untuk bertemu lalu bersatu. Kamu yang mengajarkan aku banyak hal. Kamu yang membuat aku bahagia setiap harinya. Kamu yang selalu memperlakukan aku dengan baik. Kamu yang bisa mengambil hati kedua orang tuaku. Dan bahkan kamu bisa memahami bagaimana yang aku, walaupun aku tahu gak semua orang bisa memahami aku dengan baik, tapi kamu bisa. Hebatnya kamu itu, kamu yang selalu bikin aku ngerasa jadi seseorang satu-satunya yang kamu sayang. Aku gak tahu aku yang terlalu berlebihan atau enggak, tapi yang jelas yang aku rasain saat itu, I always happy with you. Kamu itu kebahagiaannya aku. Kamu itu pelangiku, dan kamu itu warna buat aku. Ya, warna yang selalu kamu kasih buat aku itu indah banget. Seperti pelangi yang kehadirannya sangat dinanti. Ketika ia datang, membuat semua yang memandangnya terkagum. Kamu itu indah banget. Allah baik ya, udah ngasih kamu buat aku. Udah ngasih kesempatan buat aku deket sama kamu. Walaupun aku tahu bahagianya kamu bukan bersamaku, tapi aku gak apa-apa. Walaupun aku bukan bahagia yang kamu cari, tapi kamu adalah orang yang paling membahagiakan untuk aku. Aku gak tahu harus ngomong apa tentang kamu. Kamu terlalu indah untuk dikenang, tapi kamu juga terlalu sulit untuk dilupakan. Dan kamu pun sulit tergantikan. Tapi setelah kepergian kamu, aku sadar kalau yang selamanya indah gak akan selalu indah. Kehadirannya membawa kebahagiaan, perginya membawa luka. Setelah tidak dengan kamu, aku menjadi seseorang yang jauh lebih kuat. Karena tanpa kamu, ini bukan akhir dari segalanya. Berkat kamu juga aku bisa menjadi seseorang yang jauh lebih dewasa dari luka yang kamu tinggalkan. Luka kamulah yang mengajarkan aku bahwa yang tinggal gak akan selamanya tinggal. Ketika ia memilih untuk pergi, memang ia sedang mencari bahagianya. Carilah dia yang kau sebut bahagia. Mungkin beberapa luka membuat seseorang akan merasa patah dan hilang arah dan tujuan. Tapi beberapa luka juga membuat seseorang menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Karena dengan luka, kita jadi tahu kebahagiaan itu bukan hanya sekedar dari cinta aja. Banyak kebahagiaan lain yang menanti. Luka yang mendewasakanku menjadi seseorang yang lebih tenang, sabar, dan terima apapun yang terjadi. Sekarang tuh udah gak mau banyak meminta kepada semesta. Biarlah semua berjalan sebagaimana mestinya. Kalau dibilang capek, ya capek. Tapi ini bukan pertama kali aku capek gitu. Ini tuh bukan pertama kali aku kecewa. Tapi semesta baik ya. Udah nunjukin dia yang kusebut bahagia, namun ia yang paling menyakitkan.
Kamu adalah patah hati terhebatku. Seseorang yang benar-benar bisa membuat aku yakin dan percaya kembali pada seseorang. Kamu itu sosok yang begitu hebat buat aku. Sosok yang belum pernah aku temui di orang lain. Bila harus aku ceritakan tentang kamu, mungkin gak akan cukup. Dia mungkin perlu waktu yang panjang, karena semua yang kamu lakukan ke aku tuh begitu membekas buat aku. Aku tahu aku memang bukan yang pertama buat kamu. Aku juga bukan yang terbaik buat kamu. Tapi aku selalu berusaha buat terus menjadi yang terbaik buat kamu. Tapi pada akhirnya, aku kira kita bisa bertahan lama. Tapi ternyata semesta berkehendak lain. Kita hanya dipersatukan sementara, bukan selamanya. Mulai saat ini aku gak mau terlalu berharap lebih sama manusia. Kayak ngerasa capek banget sekarang. Lagi dan lagi harus ngerasain rasa sakit dan trauma sakit. Bukannya takut mengenal orang baru, cuma lebih ngejaga diri aja untuk saat ini. Seseorang yang trauma akan masa lalunya bukan karena ia tidak ingin mengenal orang baru, karena ada luka yang harus diobati terlebih dahulu sebelum nantinya siap untuk membuka hati untuk orang baru. Kenapa aku bisa bilang kamu itu patah hati terhebatku? Karena ya aku ngerasa saat-saat bersama kamu adalah waktu terbaik untuk aku. Saat dimana kita pernah sama-sama dan itu membahagiakan buat aku. Tapi sekarang kamu udah gak ada. Udah gak ada lagi yang namanya bahagia. Ketawa hingga larut malam, chatting gak kenal waktu. Asik banget ya kita pada saat itu. Kamu yang pernah bikin aku bahagia sampai aku benar-benar yakin. Dan sekarang kamu juga yang bikin aku seyakin ini buat ngelepas kamu. Aku percaya kok bahagianya seseorang bukan dilihat dari siapa pasangannya. Kadang ketika kita memiliki pasangan, belum tentu pasangan itu membahagiakan. Karena ya balik lagi dari individu masing-masing. Tolak ukur kebahagiaan juga bukan diukur dari cinta aja. Banyak kebahagiaan lain yang bisa kita dapatkan selain cinta. Bagian diri sendiri itu jauh lebih penting. Kadang kita tuh lupa, kita yang terlalu sibuk membahagiakan orang lain, sampai diri sendiri terabaikan dan terlupakan. Kadang manusia itu lalai akan dirinya sendiri, terlalu memprioritaskan orang lain dan menomorduakan diri sendiri. Jika sudah sakit baru ingat kalau diri sendiri lebih penting. Sebenarnya ya, tidak ada yang bodoh atau bagaimana. Hanya saja kadang manusia itu lupa bagaimana caranya membahagiakan diri sendiri. Yang selalu diingat itu dan diusahakan bagaimana caranya membahagiakan orang lain. Sebenarnya gak ada yang salah kok. Emang kalau kita udah terlanjur sayang sama seseorang tuh mungkin kita bakalan ngasih yang terbaik, nge-treat dia sebaik mungkin supaya dia tetap stay dan nyaman. Itu bukan hal yang lumrah lagi sih. Tapi balik lagi, semakin kita sayang sama seseorang, maka semakin besar juga nantinya luka yang akan diterima. Kita juga kan gak ada yang tahu ke depannya nanti kalian akan berakhir dengan cerita apa dan bagaimana. Karena kita emang gak bisa maksain seseorang buat terus tinggal kalau bukan dirinya sendiri yang menginginkan untuk tinggal. Kita juga gak bisa meminta seseorang untuk tetap setia. Kalau dia setia, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Karena definisi setia itu bukan lagi soal menjaga dirinya agar tidak tergoda dengan orang lain, tapi setia itu bagaimana caranya kita belajar menghargai pasangan. Kita juga gak bisa menentukan akan berakhir bagaimana cerita kamu nanti, apakah akan bahagia atau tidak. Karena yang bisa menentukan Sang Maha Kuasa. Ternyata bener ya, apa yang seperti orang bilang, jangan terlalu dalam menyayangi seseorang. Ketika nanti ia menyakitimu, kamu yang repot. Seharusnya kamu tuh gak perlu menunjukkan sikap keseriusan kamu kalau memang kamu yang sendiri aja gak tulus. Ya aku tahu, ketika seseorang memilih kita untuk menjadi pasangannya, itu memang ia sudah memberikan yang terbaik sebisa dia, setulus dia. Tapi kan di sini kalau misalnya kamu udah terlalu banyak memberikan aku rasa kebahagiaan, kamu juga yang membuat aku merasa selalu spesial tiap harinya. Tapi ketika kamu menyakiti aku, siapa yang repot? Aku juga yang repot. Aku yang repot nyembuhin sendiri. Aku yang repot cari solusi gimana cara aku bisa bangkit dan sembuh. Kamu membiarkan aku menyelam terlalu dalam sendiri. Kalau memang harus sesakit ini,
Seharusnya aku gak terlalu ngasih perasaan kamu yang sangat dalam. Tapi yang harus kamu tahu, ketika nanti kamu udah menemukan bahagiamu yang baru, aku gak akan ganggu kamu lagi kok. Aku cuma minta sama semesta buat terus jaga kamu. Sekarang aku bukan lagi seseorang yang harus tahu bagaimana keadaan kamu, bagaimana hari kamu, baik atau tidak. Semua itu bukan lagi kuasaku. Jika nanti dia yang kamu pilih, dia lebih baik daripada aku ikut bahagia kok ngelepasin kamu dan ngelihat kamu bahagia. Ya walaupun aku tahu ngelihat kamu bahagia sama yang lain itu adalah luka terhebatku. Semua harus kututupi dengan senyuman palsu. Maaf ya, aku berbohong. Sebenarnya aku tanpa kamu tidak benar-benar baik-baik aja. Tapi aku senang dan bersyukur bisa kenal sama orang seperti kamu. Walaupun akhir cerita kita harus berakhir secepat ini dan sesakit ini. Hai kamu, seseorang yang dulunya pernah begitu membahagiakan. Aku cuma mau ngomong. Aku cuma mau berterima kasih karena hadirnya kamu membawa kebahagiaan untuk aku. Kamu membawa warna buat aku. Ini mana semua itu belum aku dapatkan di diri orang lain. Tapi setelah kenal kamu, aku ngerasa aku benar-benar bahagia. Ya walaupun kita harus berakhir sesakit ini, tapi gak apa-apa kok. Aku gak pernah nyesal kenal kamu. Aku gak pernah berhenti buat sayang sama kamu. Sampai nanti aku benar-benar nemuin pengganti kamu. Mungkin aku gak tahu di mana aku harus menemukan sosok pengganti kamu seperti kamu. Mungkin perlu waktu sih. Kamu itu pelangi sekaligus hujan buat aku. Kehadiran kamu membawa kebahagiaan. Kepergian kamu membuat tangisan yang tak terbendung. Terima kasih ya, udah mau jadi orang yang mengajarkanku banyak hal. Semoga dia yang kau sebut bahagia bisa membuatmu bahagia melebihi aku. Dan sekarang aku harus belajar bagaimana caranya mengikhlaskan dengan baik. Karena semakin kita dewasa, akan ada banyak hal yang harus kita capai. Dan akan ada banyak cobaan dan rintangan. Ikhlas itu bohong sebenarnya. Hanya saja berusaha untuk bersikap seolah-olah semuanya terlihat baik-baik aja. Dan ketika aku milih buat ikhlas, itu benar-benar ujian banget buat aku. Karena mana ada sih orang yang segitu gampangnya ngikhlasin orang yang disayang. Apalagi dengan kenangan manis. Dan dia begitu baik. Hai orang baik, semoga bahagia di sana. Jangan pernah lupain aku. Aku tahu kamu udah bahagia sama pilihan kamu. Kalau kamu butuh aku ada. Kamu itu seseorang yang beda banget buat aku. Aku gak bisa menjelaskan tentang kamu itu banyak-banyak karena karena percuma, kamunya aja udah gak ada. Aku cuma mau bilang aja, ketika aku sama kamu, banyak kebahagiaan yang aku dapatkan yang belum aku dapatkan di diri orang lain. Makasih ya, hadirnya kamu udah membawa kebahagiaan buat aku. Sekarang aku ikhlas. Aku ikhlas kamu pergi. Aku ikhlas lihat kamu bahagia sama yang lain. Gak apa-apa kok. Dan buat kamu, buat kalian semua, semangat ya. Gak apa-apa kok sedih. Gak apa-apa lemah. Tapi ingat ya, akan ada hari esok yang jauh lebih baik. Akan ada pelangi setelah hujan. Akan ada kebahagiaan setelah tangis yang panjang. Dan makasih buat kalian semua yang udah mau dengerin podcast aku. Dan untuk kali ini kita mau bahas apa lagi? Komen aja di bawah ya. Terima kasih udah selalu support dan selalu stay sampai saat ini. Kalian semua ada orang-orang hebat. Ketika kalian patah, ketika kalian ngerasa dunia kalian hancur, ketika kalian ngerasa kalian disakitin sama seseorang, gak apa-apa ya.
Yang penting jangan pernah menyesal berbuat baik. Dan jangan pernah balas dendam, karena itu semua gak akan baik. Memang sesayang-sayang kita sama orang, pasti akan ada di titik dimana kita bakal ngerasain sakit sama orang itu. Dan ketika kita begitu keras ngejaga seseorang, ya belum tentu orang itu bakal selalu ada buat kita. Karena percuma kalau misalnya salah satu aja yang ngejaga, tapi yang satunya lagi enggak, itu hanya melelahkan aja. Karena ketika dua orang saling menyayangi, itu harus saling menjaga satu sama lain. Ikhlas itu memang susah, terlebih mengikhlaskan seseorang yang dimana seseorang ini tuh belum pernah kita temui di diri orang lain. Mungkin akan terasa berat, mungkin akan terasa sakit. Dia gak perlu tahu gimana kerasa kamu untuk bangkit, gimana susahnya kamu buat nyembuhin luka yang dia kasih. Dia gak perlu tahu. Ini perlu tahu kamu hebat. Dan dia harus tahu kalau setelah kepergian dia tuh, kamu bisa menjadi seseorang yang jauh lebih dewasa dan lebih kuat lagi. Dan ketika nanti memilih pasangan lagi, harus benar-benar milih mana yang terbaik, mana yang enggak. Karena kan kita juga kan gak mau ngulangi kesalahan yang sama ataupun ngerasain rasa sakit yang sama. Dan buat kamu, seseorang yang pernah membahagiakan, ini buat kamu, seseorang yang benar-benar bikin aku patah. Kamu itu luka terhebatku, patah hati terhebatku. Dan terima kasih sudah menjadi obat untuk menyembuhkan hati ini. Tapi ketika kamu datang, dan aku senang, aku rasa sembuh. Karena selama ini kamu obat yang aku cari. Tapi aku juga gak bisa nyalahin sih. Aku gak bisa nyalahin soal gimana ya kamu sama aku. Tapi yang jelas, aku bersyukur kenal kamu. Aku bahagia pernah ada buat kamu, pernah jadi seseorang yang paling dekat sama kamu. Dan terima kasih atas lukanya yang udah kamu tinggalkan. Izinkan aku untuk pulih ya. Aku mau pulih. Dan sekarang kamu udah bahagia sama pilihan kamu. Semoga dia nge-treat kamu sebaik aku nge-treat kamu ya. Dan buat kalian semua, tetap semangat. Jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Harus semangat sembuh, walaupun itu sakit. Tapi percaya deh, semesta tuh punya cara yang jauh lebih indah setelah ini. Mungkin sekarang kamu dikasih seseorang yang salah, tapi nanti kamu akan diberikan seseorang yang begitu baik, yang begitu ngerti sama kamu, paham sama kamu, menghargai kamu, dan benar-benar berniat menjaga dan membahagiakan. Mungkin hanya segini dulu podcast aku kali ini. Dan untuk next podcast, bisa komen. Dan buat kalian setelah dengar ini, apa sih yang kalian rasain? Dan semoga setelah kalian dengar ini, gak apa-apa kok, nanti bakal timbul rasa kangen sama orangnya, gak apa-apa. Kangen itu wajar. Dan aku harap kalian yang lagi merasakan segera sembuh ya. Kita bakal ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dan makasih buat kalian semua udah stay sama aku. Semoga selalu stay ya. Dan terima kasih. See you next podcast. Bye-bye.